Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Pak Muklis. Saya mengajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di kelas 7 SMP Negeri 2 Waru. Nah, ini kita akan membahas tentang bab 9, yaitu perkembangan tubuh remaja. Jadi perkembangan tubuhnya remaja yang akan kita bahas. Jadi perkembangan itu ada dua ya. Jadi jasmani dan rohani. Kalau jasmani itu tubuh kita, kalau rohani ini ya pikiran kalian, terus tingkah laku kalian, emosi kalian. Ya rohani tentang, kan kalau kita meninggalkan ada jasad dan roh. Rohnya kan bisa masih hidup, tapi jasadnya dikubur. Jadi ya dua itu yang akan kita bahas tentang perkembangannya. Jadi untuk jasmani, sejak lahir jasmani seseorang terus tumbuh dan berkembang, baik dalam bentuk badan yang tambah besar, ukurannya tambah besar, ataupun dalam daya kerjanya juga besar, atau ototnya kuat, nanti kan jadi kerjanya juga besar. Next ya. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, yang pertama adalah faktor keturunan atau gen. Yang kedua faktor bawaan sejak dalam kandungan. Yang ketiga adalah faktor luar, meliputi keadaan gizi, terus rangsangan, terus gangguan kesehatan, kena virus atau apapun. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jasmani kita. Untuk rohani Pak, untuk rohani faktor-faktor yang mempengaruhinya ini banyak sekali, tentang lingkungan, teman kita, keluarga kita, gimana cara kita bersikap dengan orang tua kita, itu rohani kita. Next ya. Pertumbuhan perkembangan atau kebutuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi anak di usia sekolah. Jadi ini yang dibahas adalah usia sekolah antara SD dan SMP. Untuk SMA pasti jauh lebih ya. Jadi untuk usia 6 sampai dengan anak SD itu kelas 1 sampai dengan kelas 6, ini perkembangan jasmaninya yang jelas di sana pasti tulangnya masih kurang kuat, otot ligamennya juga kurang, terus itu jasmaninya ya. Terus untuk perkembangan emosinya atau jiwanya atau rohaninya ini, sosialnya dan intelektualnya ini ya jelas sangat berbeda jauh dengan anak usia SMP ya, di usia kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Yang jelas jiwanya ini ya masih taraf anak-anak, emosinya juga masih tinggi, sosialnya pun juga masih agak gimana gitu ya. Intelektualnya pun kadang nggak terlalu mikir, kalau dikasih uang 5.000 ya seneng saja gitu loh. Oke, next untuk masa remaja, perkembangan jasmani yang jelas ototnya tambah kuat, tulangnya tambah kuat, jasmaninya ya. Kalau mukul juga tambah sakit, tapi tolong jangan mukul. Kenapa? Ya karena jika kalian mukul orang atau guru kalian atau apapun, ya yang jelas itu nanti urusannya akan hukum. Karena gampang sekali kita melaporkan dan gampang sekali kita juga dilaporkan. Untuk perkembangan jiwa, emosi dan intelektualnya, nah ini masih ada 2 ini. Kenapa? Karena di masa remaja itu ada yang namanya masa pubertas. Itu emosinya biasanya masih tinggi-tingginya seperti anak SD, seperti anak usia masih ya antara 6 sampai 12 ya. Terus tapi dia juga masih banyak yang usianya sudah dewasa, jadi emosinya tidak terlalu. Yang jelas intelektualnya ini sangat intelektual sekali. Kenapa? Karena kita tahu HP yang harganya 4 juta dan HP yang harganya 1.200.000 itu jauh lebih, spesifikasinya lebih baik daripada kalau HP mahal ya. Oke, dibandingkan HP yang 1.300.000, dan kalian pasti memilih yang 4 juta. Dan kalian nanti rela, jika sudah pernah sama saya, sudah saya jelaskan tentang masalah HP yang 4 juta dan 1.300.000. Oke. Next ya. Ciri-ciri anak sehat dan tanda-tandanya. Kalau anak sehat itu yang jelas nafsu makannya baik, matanya bersih nih, bersih. Nah, bersih. Oke. Tangkas, gesit dan tidak mudah capek. Kulit dan rambut bersih. Wah, ini hitam ini kulitnya. Bersih enggak? Wah, kotor.
banyak minyaknya. Oke. Terus tanda-tanda gangguan untuk yang tidak sehat itu yang jelas keadaan umumnya biasanya ya lesu, letih, matanya kurang seger, merah, ngantuk-ngantuk dikit ya, telinganya juga sakit, hidungnya bisa beler, terus mulutnya kadang bau mulut. Wah itu ya, untuk tanda-tanda kurang gizi juga sama ya, itu anaknya berarti ada gangguan untuk kesehatannya. Next, sekarang yaitu kita pemanfaat waktu luang untuk kesehatan. Jadi ini Pak Mukis menyelaraskan dari buku paket ya. Jadi Pak Mukis akan terangkan, tadi sudah 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini ada yang namanya pemanfaat waktu luang untuk kesehatan. Ini yang jelas kita harus gerak badan. Meskipun kita sudah libur 2 minggu lebih, berapa hari ya? Ya, 2 hari kalau nggak salah. 2 minggu lebih 2 hari. Gerak badan kita meskipun kita hanya di rumah saja, harusnya kalian juga sering melakukan push up 10 kali, sit up 10 kali, back up 10 kali. Ya, terus lari-lari kecil di rumah supaya badan kalian juga tetap sehat ya. Banyak sekali, atau roll depan roll belakang di kasur 10 kali kan bisa, itu juga dilakukan. Tapi nanti kalau ada orang tua kalian terus kasurnya jebol ya ya dibelikan yang baru lagi. Terus manfaat waktu luang ini kalian juga bisa berrekreasi kecil biar kalian tidak suntuk, tapi untuk saat ini jangan dulu karena kita harus lebih suka di rumah saja. Oke, di rumah saja. Kenapa sih kita harus di rumah saja? Karena virus ini sangat mudah menyebar, hanya dengan sentuhan tangan saja sudah menyebar. Ya, next. Terus istirahat yang cukup, terus tidur. Tidur itu juga penting. Jangan tidur di atas jam 9 karena waktu tidur perkembangan jasmani kita ini lebih cepat. Jadi kalau bisa usaha kalian ini tidurnya kalau bisa di bawah jam 9. Nanti kalau kebangun jam 3 ya untuk yang muslim silakan melaksanakan apa yang biasanya dilakukan orang muslim. Oke. Next, pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat ini bisa, yang pertama adalah untuk badan kita, pakaian kita, sama rumah atau lingkungan. Jadi 3 ya. Yang pertama badan. Yang jelas badan ya mandi, cuci tangan, gosok gigi dan lain-lain lah. Terus yang kedua pakaian kita ini ya jangan suruh orang tua yang nyuci lah, kita kan sudah SMP ya. Jadi cuci pakaian kalian sendiri, belajar mencuci sendiri, oke. Terus lingkungan atau rumah. Untuk yang ketiga ya kalian sapu, sampah dibuang ke tempat sampah, jangan dibuang di kali, jangan dibuang di sembarang tempat ya, buanglah di tempat sampah biar nanti bisa diolah kembali. Kalau bisa kalian pilah antara yang organik sama non organik. Oke, itu saja ya. Jadi untuk bab perkembangan tubuh remaja ini yang jelas kalau tubuh remaja ini kita bandingkan tubuh kalian saja. Jadi tubuh kalian ini dari antara yang di bawah kalian atau usia di bawah kalian, yang jelas waktu itu kalian masih otot belum kuat dan lain-lain ya. Terus rohaninya ini, itu kan jasmaninya, kalau rohaninya ini juga masih emosional tinggi ya. Sedangkan usia di atas kalian atau di SMA itu jasmaninya wah ototnya sudah kuat-kuat, tergantung dia latihan apa enggak ya. Ototnya kuat-kuat, terus setelah itu rohaninya, intelektualnya juga lebih bagus, emosionalnya juga bisa diatur. Nah, jadi kalian tahu, kalian sekarang di masa di peralihan di antara yang SD dengan seperti itu jasmani rohaninya, dan di SMA dengan jasmani dan rohaninya seperti itu. Kalau bisa jangan yang ke SD, kalian harus ke SMA, kalian harus lebih intelektual lagi, emosinya lebih diredam lagi dan lain-lain ya. Itu perkembangan jasmani dan rohani di masa remaja. Jadi Pak Muklis wanti-wanti saja atau mengingatkan kalian tolong dijaga sikapnya, rohaninya dan jasmani kalian ini akan lebih kuat. Jadi tolong dijaga juga, jangan suka emosionalnya tinggi, jangan suka mukul-mukul orang, itu sakit banget ya.
Oke. Nah, untuk nanti soalnya setelah Pak Mugis terangkan ini ya, itu semuanya ada di buku tapi Pak Mugis cuma nge-share sedikit-sedikit. Silakan kalian kerjakan di halaman 284. Ini ada pilihan ganda sekitar 15 soal. Itu kalian nanti silakan ya dijawab saja di buku tulis, langsung ditulis jawabannya saja, nggak usah soalnya dibaca saja. Setelah itu kemungkinan besar nanti kalau selesai video ini saya share nanti di bawahnya atau di samping di sini, entah di mana saja ya, itu nanti ada link untuk mengerjakan ya sama sih soalnya ya ini. Soalnya ya 15 ini. Jadi Pak Mugis pengen tahu kalian ini di rumah hanya berdiam saja selama atau kalian belajar ya. Jadi ya supaya ada nilai juga, kita juga interaksi. Jadi silakan dikerjakan. Nanti akan saya share link yang juga sama soalnya dengan ini. Kalian juga bisa mengerjakan. Tapi enggak 15 soal, mungkin hanya 10 soal saja. Oke. Itu untuk pertumbuhan dan remaja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.